tren di tahun 2025 seiring dengan harga emas global yang bahkan sudah menembus di atas 3.000, kemudian harga emas Antam juga bahkan sudah nyaris 2 juta rupiah per gramnya, Pak. Ya, ini pertanyaan yang sulit nih yang untuk dijawab karena saya juga bukan ekonom dan saya juga nggak bisa memprediksi tentunya ya. Tapi kalau kita lihat faktor-faktor yang mendorong kenaikan harga emas seperti ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik, kemudian strategi investasi dari investor institusional seperti central bank maupun dan hedge fund di internasional mengarah ke mencari alternatif investment yang safe haven gitu ya. Secara tradisional instrumen safe haven itu adalah pertama adalah surat hutang negara Amerika, kedua adalah emas gitu. Cuma dengan kondisi sekarang mulai beralih surat hutang negara Amerika mulai ditinggalkan, makin beralih ke emas. Switching gitu. portfolio ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau saya rasa faktor-faktor yang mendorong kenaikan harga emas ini masih ada untuk tahun ini. Jadi support untuk harga emas masih pada tren yang sama. Artinya Anda melihat demam emas ini masih akan terus berlanjut di tahun 2025 ini, Pak? Kami harapkan seperti itu. Tentunya kami terus berusaha untuk menyediakan produk-produk yang dengan standar yang kami produksi untuk para investor di Indonesia. Dengan harga emas yang semakin berkilau, masyarakat di dalam negeri ini kan semakin antusias ya Pak untuk membeli emas. Bagaimana sih Antam melihatnya dan apakah memang ke depannya ini akan dibatasi untuk pembelian retail, Pak? Ya, sebenarnya untuk emas fisik Antam ya tentunya kami memiliki keterbatasan kapasitas produksi. Jadi oleh karena itu untuk momen-momen seperti saat ini kita akan batasi. Contohnya kalau ada yang ngantri di butik gitu, kita batasi per KTP berapa keping gitu. Namun seiring dengan permintaan konsumen ini, solusi kami adalah menyediakan produk-produk emas digital seperti brankas tadi. Ini bisa memangkas waktu antrian dan juga memberi keleluasaan. Jadi investor atau konsumen bisa memegang akun emas digital brankas dan itu juga kalau misalnya mau dijual buyback ke Antam bisa dilakukan melalui aplikasi langsung atau minta cetak juga bisa gitu. Nah tapi dengan data yang dihimpun oleh Antam mungkin proyeksi terkait dengan harga emas global ataupun dalam negeri ini seperti apa sih Pak proyeksinya? Sebenarnya proyeksi kita udah buyar nih. Karena tadinya berapa Pak? Jadi tahun lalu itu kita menargetkan 36 ton, tapi realisasi kita capai 43 ton. Wow. Waktu perencanaan tahun 2025 kita menargetkan 40 ton. Tapi antusiasme dari pasar ini cukup kuat gitu. Jadi akan cukup sulit nih memprediksi tahun ini. Cuman target kita adalah minimal menyamai tahun lalu. Secara volume. Artinya dengan antusiasme masyarakat yang semakin meningkat gitu ya Pak, apakah Antam juga akan meningkatkan produksi emasnya? Pasti. Pertama, secara jangka panjang kita berencana untuk membangun fasilitas minting manufacturing emas kepingan baru di Gresik. Dan itu kita akan mulai pembangunan tahun ini, mudah-mudahan bisa selesai tahun 2027. In the meantime, kita juga melakukan optimasi dari kapasitas produksi saat ini. Jadi kapasitas produksi Antam itu sekitar 45, mungkin bisa dioptimasikan sampai dengan 50 ton per tahun, atau sekitar 15 juta keping per tahun. Itu harapan kami bisa memenuhi permintaan pasar sebelum tahun 2027. Dan at the same time juga kita mendorong produk brankas ini karena produk brankas ini tidak langsung membutuhkan emas fisik. Ya. Jadi kita bisa sediakan emas fisiknya dalam vaulting kita. Dan untuk memenuhi kebutuhan domestik juga Antam juga bekerja sama ya Pak dengan PT Freeport Indonesia. Betul. Untuk jual beli emas kurang lebih sekitar 20-30 ton ya Pak dalam beberapa tahun ke depan. Ini bagaimana Pak kerjasama ini Pak? Jadi betul sekali. Jadi di bulan Desember kemarin kami telah sepakat dengan Freeport untuk mengambil minimal 30 ton per tahun.
Karena Freeport akan memproduksi atau memurnikan emasnya mereka dari tambang Grasberg di Gresik menjadi emas murni. Emas murni inilah yang menjadi bahan baku kita nih untuk emas kepingan. Dan sudah mulai berjalan dari awal tahun ini. Jadi Freeport sudah mulai menyerahkan emasnya dari sejak bulan Februari awal. Dan sampai saat ini, sampai hari ini sudah hampir 2 ton yang kami beli dari Freeport, kami terima gitu. Karena juga ini kan pada masa ramp up-nya Freeport ya. Jadi kami siap mengambil seluruh hasil produksi emasnya Freeport. Mau itu 30 ton atau sampai maksimum kapasiti mereka 50 ton, kami juga siap untuk mengambil.